Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Bapak dosen pembimbing 1, yaitu Dr. Randes Akor Sitepu MPD. Yang terhormat, dosen pembimbing 2, yaitu Dr. Randes Ade Jubaidi MPD. Dan yang terhormat, selaku pembahas saya, yaitu Dr. Heru Sulistianta, SPD MOR. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi saya, yaitu dengan judul Survei Kondisi Fisik Atlet Klub Renang Akuatik Pahoman Bandar Lampung terhadap kebugaran jasmani di era pandemi menghadapi new normal. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpah dan rahmat hidayahnya kita dapat menyaksikan bersama, yaitu tentang skripsi saya untuk ujian komprehensif kali ini. Pertama-tama ada daftar isi. Daftar isi terdiri dari pendahuluan, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama adalah olahraga adalah suatu bentuk kegiatan yang bisa menjaga atau meningkatkan daya tahan tubuh, terutama kondisi fisik kita. Yang kedua, di era new normal pada saat ini, hampir setiap orang mengalami penurunan kondisi fisik. Yang ketiga, dalam dunia olahraga, kondisi fisik sangatlah penting atau merupakan suatu komponen yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan, baik peningkatannya maupun pemeliharaannya. Yang keempat itu, khususnya dalam cabang olahraga renang, kebugaran jasmani wajib dimiliki oleh setiap atlet. Yang kelima, adanya pandemi yang terjadi di Indonesia, atlet kurang maksimal dalam menjalankan program latihan yang diberikan sehingga terjadinya penurunan kondisi fisik. Dan yang keenam, tidak fokusnya para atlet renang menjalankan latihan dikarenakan dampak COVID-19. Selanjutnya itu ada identifikasi. Identifikasi masalah saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu ada terjadinya penurunan kondisi fisik pada atlet renang akuatik Pahoman Bandar Lampung. Yang kedua, tidak fokus dalam menjalankan latihan dikarenakan dampak COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini. Yang ketiga, akibat latihan yang tidak terkendali, maka penurunan kebugaran jasmani. Yang keempat, gerakan koordinasi menjadi tidak balance karena latihan yang tidak dilakukan tidak sesuai dengan program yang dibuat. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 2. Yang pertama yaitu bagaimanakah kekuatan otot lengan pada atlet renang akuatik Pahoman Bandar Lampung di era pandemi. Yang kedua, bagaimana kebugaran jasmani atlet renang akuatik Pahoman Bandar Lampung dikarenakan dampak COVID-19. Nah, di sini saya juga memberi batasan masalah. Jadi batasan masalah yang saya teliti atau saya tulis di skripsi saya itu adalah membatasi permasalahan ini dengan mengukur satu komponen saja pada kondisi fisik, yaitu kekuatan otot lengan pada renang. Sedangkan untuk kebugaran jasmaninya yang diukur VO2 max dengan menggunakan blip test. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik pada atlet renang akuatik Pahoman Bandar Lampung di era pandemi sekarang ini. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana teknik dasar gaya renang atlet dalam menjalankan latihan yang diberikan sehingga menurunkan performa atlet tersebut. Selanjutnya itu adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada 2. Yang pertama itu ada manfaat teoretik, yang ketiga itu manfaat praktik. Dan yang selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Ada subjek penelitian, yaitu subjeknya para atlet renang akuatik Pahoman Bandar Lampung yang berjumlah 20 orang, dan tempat penelitian sendiri itu ada di kolam renang Pahoman Bandar Lampung di Pahoman. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada survei. Survei menurut Muhammad Nazir tahun 2003 halaman 56 adalah penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi, sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Selanjutnya itu hakikat renang. Nah, metode survei sendiri adalah membedah atau menguliti serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran
terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada kondisi fisik. Kondisi fisik sendiri adalah kondisi jasmani yang menggambarkan potensi dan kemauan jasmani untuk melakukan tugas-tugas atau aktivitas tertentu dengan hasil yang optimal tanpa memperlihatkan ketelitian yang berarti. Menurut Widya Stuti 2015 halaman 13. Selanjutnya ada kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan yang produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai waktu cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik, melakukan pekerjaan yang mendadak. Roji 2007 halaman 90. Selanjutnya itu adalah menggunakan new normal. Menghadapi new normal ini sendiri adalah banyak yang sudah ada di berita-berita, media sosial, ataupun yang sudah kita terapkan di masyarakat. Nah, menghadapi new normal sendiri itu adalah menurut dosen politik Universitas Gadjah Mada Sigit Pamungkas menerangkan normal baru adalah suatu cara hidup baru dalam menjalankan aktivitas yang berada di tengah pandemi. Seperti sekarang ini yaitu COVID-19. Ya, contohnya ada 3, wajib selalu memakai masker ketika berpergian, jaga jarak dan jangan berkerumun, dan yang terakhir itu selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil penelitian yang relevan yaitu dari Kosmatun Gusti Septiana tahun 2015 dengan judul Profil Kondisi Fisik Pelatihan Daerah Baseball Daerah Istimewa Yogyakarta, yang isinya hasil analisis data penelitian Kosmatun tersebut menunjukkan bahwa profil kondisi fisik atlet pelatihan baseball daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan sebanyak 8 atlet dengan persentase 47,06%. Nah, di sini juga saya mengambil beberapa kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini ada 4 poin. Yang pertama itu saya menulis kondisi fisik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam olahraga. Yang kedua itu adalah pandemi, seperti sekarang yang terjadi, banyak aturan-aturan yang harus diterapkan masyarakat, terutama di lingkungan itu sendiri. Yang ketiga itu ada beberapa komponen kebugaran jasmani yang harus dimiliki oleh atlet renang. Yang keempat, kondisi fisik yang diteliti adalah kekuatan otot lengan, sedangkan pada kebugaran jasmani yang diukur VO2 max dengan menggunakan blood test. Hipotesis. Saya hanya menggunakan satu hipotesis pada skripsi saya kali ini, yaitu adalah adanya penurunan yang signifikan kekuatan otot lengan terhadap kebugaran jasmani di era pandemi atlet renang Pahoman Bandar Lampung. Nah, hipotesis sendiri itu diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara atau permasalahan penelitian yang belum terbukti. Menurut Arikunto 2006 halaman 62. Nah, selanjutnya populasi dan sampel. Populasi, menurut Arikunto, populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Dan sampel sendiri adalah sebagian atau peserta yang akan diteliti pada penelitian tersebut. Jadi, pada penelitian ini saya memakai 20 sampel atau 20 atlet. Jadi, saya memakai seluruhnya karena berdasarkan tersebut karena jumlah populasi kurang dari 100 orang. Selanjutnya variabel dan penelitian. Nah, variabel sendiri adalah menurut Arikunto apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel bebas itu adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel lainnya. Nah, desain penelitian. Desain penelitian tersendiri saya memakai di sini seperti di gambar, yaitu langsung untuk X adalah kondisi fisik dan Y adalah kebugaran jasmani. Instrumen penelitian. Di sini ada 2 instrumen penelitian yang saya gunakan. Dalam penelitian ini tuh yang pertama adalah kekuatan otot lengan untuk mengukur kekuatan otot lengan dengan menggunakan tes push up. Yang kedua itu adalah pada kebugaran jasmani ada menggunakan Blick test. Nah, di sini adalah teknik pengumpulan datanya. Pertama, satu jenis tes pada kekuatan otot lengan. Jadi saya menggunakan tes push up pada kekuatan otot lengan dan kekuatan otot lengan tersebut nanti dihitung dan di hasilnya itu diperpacu pada norma yang telah saya cantumkan pada tabel. Nah, selanjutnya pengumpulan data pada VO2 max atau Blick test. Jadi VO2 max ini saya mengambil menggunakan Blick test.
Nanti hasil blip test tersebut akan ditulis dan diukur, lalu diterapkan pada norma yang telah tercantum pada tabel. Selanjutnya, analisis data. Setelah hasil didapatkan, yang pertama saya melakukan menganalisis data tersebut untuk dapat diambil kesimpulan. Nah, yang kedua, analisis statistik yang digunakan adalah deskriptif dengan persentase. Yang ketiga, hasil kasar tersebut akan diubah menjadi nilai T atau T-score. Sebagai berikut, T adalah nilai skor, M nilai rata-rata, X nilai data kasar, XD standar deviasi. Selanjutnya yang keempat, setelah data sudah diubah menjadi dalam T-score, kemudian data dimaknai dengan mengkategorikan data sesuai dengan pernyataan Ana Sudipjo tahun 2010 halaman 175. Dan terakhir yaitu untuk mengkategorikannya menggunakan 5 acuan, yaitu baik sekali, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali. Nah, kita masuk pada hasil dan pembahasan. Di sini adalah hasil tes push up. Yang pertama itu distribusi kekuatan lengan sebelum pandemi, yang kedua itu adalah distribusi kekuatan lengan setelah pandemi. Jadi, pada hasilnya saya mengambil hasil pada saat pandemi dan saya bandingkan hasil sebelum pandemi. Ternyata pada saat pandemi, hasil yang saya peroleh itu tidak hanya mengalami penurunan, ada yang mengalami kenaikan, ada yang mengalami penurunan, dan ada juga yang mengalami stuck atau tetap tidak ada mengalami perubahan ataupun kenaikan. Nah, di sini bisa dilihat kesimpulannya pada kekuatan lengan sebelum pandemi sebanyak 9 atlet berkategori baik, 10 atlet berkategori sedang, 1 atlet berkategori kurang. Nah, sedangkan pada saat pandemi itu 2 atlet berkategori baik sekali, 8 atlet berkategori baik, 9 atlet berkategori sedang, dan 1 berkategori kurang. Di sini terlihat jelas bahwa pada saat pandemi ada yang mengalami kenaikan kondisi fisik maupun kebugaran jasmani sebanyak 2 orang. Kemudian saya gambarkan dalam bentuk diagram itu seperti ini. Kekuatan lengannya bisa dilihat ada perbedaan yang signifikan dari otot lengan sebelum pandemi dan pada saat pandemi. Di sini juga saya mendapatkan hasil tes VO2 max dengan menggunakan blip test. Ini adalah perbandingan hasil VO2 max sebelum pandemi yang terjadi. Nah, sedangkan ini adalah hasil tes VO2 max pada saat pandemi. Bisa dilihat pada diagram kondisi fisik yang dapat terlihat pada diagram itu menunjukkan banyaknya penurunan kondisi fisik atau kebugaran jasmani pada atlet akuatik renang Pahoman Bandar Lampung pada saat pandemi. Ini pada sebelum pandemi. Nah, selanjutnya di sini saya memadukan data sebelum pandemi dan pada saat pandemi. Di sini saya masukkan tabel sebelum pandemi itu berwarna hijau dan pada saat pandemi warna pink. Di sini agar memudahkan pembaca untuk mengetahui siapa saja atletnya yang mengalami penurunan, kenaikan, ataupun tetap. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Pada pembahasan kali ini, berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa survei kondisi fisik atlet klub renang akuatik Pahoman Bandar Lampung terhadap kebugaran jasmani sebelum terjadi pandemi itu berkategori sedang. Yang kedua itu dilihat dari beberapa sampel penelitian yang dilakukan pada saat pandemi terjadi. Dan saya bandingkan pada saat pandemi. Ada beberapa atlet yang mengalami penurunan kondisi fisik dan juga ada yang mengalami kenaikan kondisi fisik dan ada juga yang tetap atau tidak terpengaruh oleh pandemi. Yang ketiga itu ada atlet yang mengalami penurunan kondisi fisik dan kebugaran jasmani disebabkan oleh 1. Mengurangi intensitas latihan yang diberikan pelatih. Yang kedua, tidak diperbolehkannya orang tua untuk menjalankan latihan di tengah pandemi yang sedang berlangsung. Yang ketiga, ada rasa kekhawatiran para atlet terhadap pandemi. Jadi di sini tuh sangat berpengaruh. Yang mengurangi latihan itu pasti mengalami penurunan. Dan juga rasa kekhawatiran itu sebenarnya berpengaruh pada mental atlet tersebut. Jadi kesimpulan itu saya tarik ada 2 kesimpulan. Yang pertama itu ada penurunan kondisi fisik terhadap kebugaran jasmani atlet klub renang akuatik Pahoman Bandar Lampung pada saat terjadi pandemi.
Nah, penurunan tersebut tidaklah banyak, hanya 5% saja dari jumlah atlet yang dijadikan sampel. Mereka hanya mengalami penurunan jumlah repetisi atau terhadap tes yang diberikan, tetapi masih pada kategori yang sama. Dan ada juga yang malah mengalami kenaikan kondisi fisik dan kebugaran jasmaninya pada saat pandemi, dan ada juga yang tidak terpengaruh oleh pandemi. Nah, yang kedua itu teknik dasar klub akuatik renang Pahlawan Bandar Lampung itu terpengaruh dampak COVID-19. Nah, sarannya yang saya berikan tuh ada beberapa saran. Yang pertama itu untuk atletnya sendiri dan untuk klub dan peneliti lain. Nah, untuk klub renangnya sendiri itu agar terus berusaha, tetapi mematuhi protokol kesehatan. Jangan ada kata malas dikarenakan ada event olahraga, tidak ada event olahraga di tengah situasi pandemi 19 saat ini. Yang kedua itu untuk pelatih disarankan memberikan arahan dan pembelajaran motivasi kepada atletnya agar terus semangat dalam menjalankan latihan di tengah pandemi. Dan yang ketiga itu untuk peneliti lain yang berminat meneliti kembali permasalahan ini, disarankan agar penelitian ini tidak hanya dijadikan bahan pembanding, tetapi penelitian ini dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan, dan disarankan untuk menambah variabel lain. Sekian dan terima kasih. Untuk salah katanya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.